Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Ibrani 10 ayat 24-25. Saling menolong supaya tetap kuat. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling menolong untuk menunjukkan kasih dan melakukan yang baik. Kita seharusnya tidak berhenti untuk berkumpul sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Kamu harus terus melakukannya karena mengingat hari itu akan segera datang. Penulis Ibrani memberikan pesan kepada para pembacanya untuk mereka saling mendorong untuk berbuat baik, melakukan persekutuan, hidup di dalam kasih. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan. Tanpa niat, orang cenderung melenceng, menjadi cepat puas ketimbang termotivasi, kurang visi daripada berfokus pada tujuan. Betapa penting Bapak Ibu Saudara kita memiliki tujuan di dalam hidup ini, supaya kita bisa berjalan di dalam sasaran yang jelas, tujuan yang jelas. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menjalani hidup di dunia ini. Di pasal sebelumnya, penulis Ibrani memberitahukan kepada kita sistem persembahan korban dalam perjanjian lama, di mana sistem persembahan korban dalam perjanjian lama tidak dapat menghapus dosa secara permanen. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Korban Agung, datang satu kali membuka jalan bagi kita untuk selama-lamanya, sebagai korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu kita sebagai orang Kristen, kita punya akses ke dalam hadirat Tuhan, kepada penyediaan dan kuasa Tuhan selamanya, melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga penulis Ibrani mendorong pembacanya untuk menginspirasi sesama orang percaya, untuk saling mendorong untuk supaya tetap ada di dalam persekutuan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong untuk berbuat baik. Nah, mari kita uraikan apa yang dipesankan oleh penulis Ibrani. Yang pertama, penulis Ibrani mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mudah untuk kita terjebak dalam rutinitas atau pola yang pada akhirnya tidak bernilai kekekalan. Kita bisa saja memiliki aktivitas setiap hari, tapi tidak memiliki nilai kekekalan, yang pada akhirnya kita mudah untuk menjadi mati rasa, malas dan cuek. Tetapi itu bukan cara Yesus. Catat baik-baik. Mari kita gunakan ketulusan Tuhan untuk saling menunjukkan jalan kembali kepadanya. Kalau ada saudara seiman kita yang sudah tidak memiliki kegairahan di dalam mencari Tuhan, mari kita menguatkan dia, mendorong dia untuk kembali bersekutu, melayani Tuhan. Mari kita berharap, kita bersyukur kepada kesempatan, bahkan mungkin interupsi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Mungkin ada tantangan, sakit, penyakit. Itu suatu interupsi dari Tuhan untuk mengingatkan kita kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal itu. Nah, mari sebagai orang percaya kita saling menguatkan. Kemudian dikatakan juga, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya, di mana kita harus membangun persekutuan bersama-sama. Berkumpul bersama sebagai tubuh Kristus adalah sebuah hak istimewa yang tidak semua orang di dunia bisa nikmati dengan aman. Ada orang yang mau beribadah saja diteror, diancam,
Kita seharusnya menghargai komunikasi kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita dan bahkan komunitas di mana kita bertumbuh. Hidup bukan hanya mengenai kebutuhan kita, tetapi juga tentang membantu satu sama yang lain, memenuhi kebutuhan praktis mungkin, saling membantu untuk bertumbuh secara rohani, berdoa dan menyembah bersama, dan bahkan kita mengundang hadirat Tuhan bersama-sama di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita. Yang ketiga, yang diajarkan penulis Ibrani, dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat. Bapak Ibu Saudara, janji kedatangan Kristus pasti akan digenapi. Karena nubuatan perjanjian lama, kedatangan pertama kalinya digenapi. Seperti ratusan nubuatan yang telah dipenuhi dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sisanya akan digenapi saat Yesus datang kedua kali. Karena itu yakinlah, Yesus pasti akan kembali. Jadi mari kita saling mendorong satu sama lain untuk tetap fokus, arahkan pandangan kepada panggilan iman Kristen kita. Mari kita saling mendorong untuk sama-sama bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah sebagai orang Kristen hidup di dalam tujuan Tuhan. Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dari sini kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Terkadang membuat kita kabur dan pada akhirnya tidak memiliki tujuan hidup karena banyaknya keinginan kita. Namun dengan sedikit pemikiran dan niat, kita bisa hidup dengan tujuan, dan marilah kita hidup dengan tujuan Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang. Firman Tuhan bilang saling mendorong di dalam melakukan perbuatan baik, hidup di dalam kasih dan menjaga persekutuan kita. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan bisa datang secara universal. Sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang menghakimi dunia. Tapi Tuhan juga bisa datang secara pribadi. Malam ini mungkin engkau terakhir hidup di dunia. Atau hari ini, ketika engkau menyaksikan video ini adalah terakhir kali engkau hidup di dunia. Dan Tuhan akan datang menjemputmu. Karena itu perlu kita menyiapkan diri kita. Supaya ketika Tuhan datang menjemput kita, Tuhan mendapati kita setia di dalamnya. Dan kita juga berjalan di dalam tujuan Tuhan, yaitu sesama orang Kristen, hidup dalam kasih, saling mendorong untuk berbuat baik, dan bahkan saling memotivasi satu dengan lain untuk terus ada di dalam persekutuan, untuk saling menguatkan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.